Assalamualaikum Bapak. Ya, izinkan kami dari pelatihan matematika kejuruan Bapak kebetulan diselenggarakan oleh BMTI dan bertempat di SMK Negeri 4 Sukabumi ya Pak. Mohon izin Bapak, dari kelompok 1 kebetulan kami mendapat teknik pengelasan ya untuk kunjungannya keterkaitan matematika di bidang industri. Perkenalkan dulu sebelumnya Bapak, saya dengan Dia Afriani, kebetulan saya asal sekolahnya dari SMK 1 Kota Sukabumi, kemudian dengan Pak David Abdul Razak dari SMK Azainia, dengan Bapak Ali Sofyan Ali dari SMK Negeri 3 Kota Sukabumi, dan dengan Ibu Nita dari SMK Madani steril sekiranya, dan Pak Joko sebagai pembimbing kami dari BMTI. Mohon izin Bapak, sebelumnya kami mengganggu waktunya ini. Ya, ada sedikit beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan Pak terkait dengan jurusan teknik pengelasan di sini. Dengan Bapak siapa dulu ini? Saya perkenalkan diri, nama saya Ruki Ardian Firdaus. Di sini saya mengajar di jurusan teknik pengelasan dan Negeri 4 Kota Sukabumi. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Adapun pertanyaan atau diskusinya bisa kita lanjutkan. Terima kasih Bapak. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak ya, terkait jurusan teknik pengelasan di SMK 4 ini. Mohon izin, apa saja yang dipelajari oleh peserta didik di teknik pengelasan, kemudian produk apa saja atau benda kerja apa saja yang telah dihasilkan dalam setiap kegiatan pembelajaran Bapak? Dari pembelajaran ya, khususnya spesifik teknik pengelasan, ada SMKW, Silk Metal Uploading, ada GMAW, ada OAW, dan ada GTAW. Jadi seperti terbagi dari 4 fokus berdasarkan jenis mesin dan bahan tambah yang digunakan. Itu secara fokusnya. Secara produk sebetulnya dari hasil pengelasan, contohnya seperti ini untuk pengelasan pilot, khususnya ini untuk GMAW atau SMAW pun sama. Yang lainnya untuk pengelasan penyambungan 2 buah logam kan ya, pengelasan itu. Jadi dari 4 jenis pengelasan itu semuanya tujuannya untuk menyambung kedua buah logam dengan berbagai jenis alat ataupun bahan tambah yang digunakan. Adapun produk lain yang tadi disampaikan menjadi sebuah produk dengan nilai guna, itu berkaitan juga nantinya dengan pembelajaran biasanya kewirausahaan. Ada kolaborasi juga, jadi secara akademis mereka juga udah tahu apa yang direncanakan akan dibuat, jadi perhitungan kan di sana, perhitungan secara nominal gitu, dari bahan raw material atau bahan mentahnya berapa, nanti diolah berapa, nanti dibuat, itu bisa. Dan yang paling sederhana mungkin yang dilihat dari teralis juga, ada rak-rak juga yang digunakan, tapi itu nggak masuk ke dalam kurikulum pembelajaran yang rutin dilakukan, karena yang rutin dilakukan spesifik memahami dasar dulu. Untuk pengelasannya ya contoh lah seperti yang ini, sambungan-sambungan atau pembuatan alur dari si las, bahan tambahnya mungkin kalau di sini robot welding ya, yang ada di belakang kita ya, secara basic masih sama dengan yang lain, tapi ini secara manual, ini secara robotik digunakan dengan ada remote-nya, ada controllernya. Seperti itu. Berarti ada ini apa ya, ada secara manual dan juga dengan robotik. Masya Allah ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh Ibu, silakan. Ada permasalahan mungkin atau kendala yang dihadapi para siswa terkait dengan pembelajaran di teknik pengelasan ini? Ya. Permasalahan yang berkaitan khususnya dengan pembelajaran secara matematis atau secara boleh umum? Secara umum atau dan juga yang secara matematika? Secara umum. Kalau secara umum memang kebanyakan anak-anak itu ya balik lagi lebih mengerucut ya, karena dasarnya secara teknis itu MIPA ya, matematika, fisika, dan kimianya. Pengelasan itu jadi itu yang jadi dasar utama, karena semua yang dipelajari dari pembelajaran itu secara umum. Kalau udah pengelasan spesifiknya jadi ngelasnya. Jadi mau ngitung matematikanya matematika ngelas, secara fisika digunakan di pengelasan, secara kimia digunakan secara pengelasan yang tadinya masih bersifat umum. Nah masalahnya selalu jadi kendala seperti itu. Secara umum pun anak-anak masih bingung, kadang belum benar-benar mengetahui atau lebih paham secara dasar. Yang paling contoh paling sederhana mungkin saya contohkan yang di sini.
Boleh. Kalau dari robot sendiri misalkan penggunaannya kan koordinat ini, Ya. udah diagram kartesius. Di sini dari sumbu X, Y, Z, bahkan ada RX, RY, RZ. Nah, anak-anak baru ditanya dengan penggunaan sumbu saja udah gimana? Ada berapa nih arah sumbu tuh X kemana? Paling sederhana aja. Dari koordinat kartesius. Iya, dari kartesius misalkan X itu Masih kan belum bisa kanan nih. membedakan. Kalau ke kiri berarti X negatif. Nah, untuk itu sih gimana itu tuh? Yang masih apa? Itu masih Sederhananya ya. rambang. Sedangkan di sini udah implementasi, contoh udah otomatis kalau udah di mesin. Mereka Kalau bisa udah- menerapkan ya. Iya, di sini mah udah digerakkan mungkin bisa. Pak Rifki, punten, ini biasanya digunakan oleh siswa kelas berapa? Kalau ini udah lanjut ya Pak, levelnya kalau secara basic kelas 3 kemungkinan Oh, di atau kelas 12 berarti ya? Kelas 2 juga udah. Kelas 2. Oh, di kelas 11 sudah mulai Kelas 11 sudah diperkenalkan. bisa di Oke. Biasanya di mata pelajaran apa? sebetulnya masuk ke GMAW ya Pak ya, gas metal arc welding ya. Soalnya basic mesinnya yang digunakan GMAW secara manualnya. Ini manualnya, ini Ini robotnya cara kan kayak robotnya. SMAW atau Itu di semester berapa berarti? Muncul mata kalau ini masuknya di pilihan sih Pak. Oh, mata Enggak pilihan. spesifik karena Oh, belum ada. iya. Berarti, Kebetulan di sini ada alatnya ya digunakan. berarti guru matematika bisa ngajarin koordinat kartesius di kelas 11 atau 12. sebelum mencapai ke sini ya. Menggunakan ini. Ya, Ya. Atau pas menggunakan ini boleh juga. ya. Ya gitu. Idealnya ya Jadi, sebisa mungkin sebelumnya ya jadi udah langsung Keterampilan dikasih itu ya Pak. konsep matematika yang dibutuhkan. Begitu dia mau pakai ini, ya. Jadi sudah langsung dikasih atau sebelumnya dikasih bisa juga. Ya. Itu secara koordinat ya Itu Pak di dan Oke. kelas 11. dan Di- satuan ya, juga itu ya. Ibu Bapak Nah, satuan juga. dari Oh, iya. satuan juga. Pemahaman satuan ya. Iya, dari soalnya kan ya kebetulan mungkin kalau pengelasan nggak terlalu kecil nilai angkanya, beda dengan mungkin yang sepeda motor itu sampai mikron kan. Ya. Kalau di pengelasan ya Pengelasan. paling kecil di milimeter aja. Di milimeter. Itu pun masih agak Masih- kerepotan Oh, kita kelimpungan karena kayak dari bahan mentah yang digugakan kan itu biasanya satunya meteran. Ya. Balik ke pengelasan nanti ada gambar kerja semua udah spesifik mili. Iya. Dalam teknik Berubah pasti harus istilah mili. satuannya. Harus mili. Dan Iya. mereka harus bisa ya. Dari situ pun udah kadang ya itu PR lagi anak-anaknya. Oke. Dari kayak motong bahan ini kan 6 meter, potong nih 15 atau 150 Bingung nih. maaf. Ya kan udah otomatis 150 di teknik pasti mili tanpa disebutkan satuannya. Pasti milih. Iya, udah pasti mili itu. Pasti milih. Mili Iya. di gambar apapun di acuan kerja dan itu tidak perlu diucapkan lagi 150 mili. Iya. Dan emang udah ada di gambar kerja pasti di. Tapi kalau pengucapan pelaksanaan bahan jadi meteran yang digunakan alat ukur meter lagi. Dan saya anak kebanyakan ini gimana lagi? PR ya, Kadang Pak, jadi ya. PR kembali gitu. Berarti bisa dapat saya simpulkan kalau dari segi pembelajaran memang terkendalanya dari matematika dasar anak mungkin ya Pak ya. Berarti memang di sini butuh tadi karena ini Pengulangan. penggunaan alatnya di kelas 11 maupun kelas 12, mungkin di kelas 10-nya guru matematika lebih memperkenalkan tentang Iya. koordinat kartesius mungkin. Ya, seperti itu mungkin ya Pak ya. Dan skala ya Satuan, satuan, betul. tangga Pengenalan satuan itu satuan. soalnya emang konversi satuan Konversi juga. satuan. Ya. Kalau di pengukuran tadi kan misalkan 150 mili, itu Iya. ada toleransinya nggak? Sebetulnya toleransi pasti selalu ada ya Pak ya. Dan karena tidak mungkin ada yang spesifik dan kadang toleransi itu bisa besar juga. Untuk potongan bisa sampai 5 mili gitu. Sejauh ini kalau digunakan untuk anak-anak. Tapi kalau untuk spesifik kerja ya gak mungkin itu pasti kecil banget 0, 0, iya. Tapi kalau untuk kondisi siswa itu Iya. kita yang mentoleransi gitu. Potong 150 udah dipotong. Ya langkah alur kerjanya juga lebih, jadi kita udah pasti spare lah 5 mili itu meminimalisir nanti nggak keragaman ketidaksesuaian yang terlalu jauh gitu dari hasil Oh ya, berarti itu ya pekerjaannya. dampaknya ya. Pak. Iya, Berarti soalnya dari bisa hasil pekerjaannya jadi melenceng pasti. Soalnya ya. kalau Oke. di ini kecil gitu, ya ada nilai nominalnya kan. Iya. Pasti kalau terlalu jauh ya beresiko gitu. Apalagi kalau udah di industri skalanya itu udah hitungannya kan Ada reject. standar ya Pak Rifki ya? Pasti terstandar Pak. Apa nama standarnya? Biasanya ISO ya. Untuk ya secara Sudah umum bisa di ISO juga, tapi kan kalau untuk pengelasan ada AWS biasanya atau ASTM. ASTM. Ya,
Kebanyakannya ya tergantung produk atau komponen yang sedang dikerjakan sih terkait permintaannya untuk apa standarisasi yang digunakannya. Tapi umumnya itu ISO pasti, AWS khususnya ya, welding sama STM. Itu. Berarti tadi ya kembali sebelum anak memegang alat di kelas 12 diharapkan tadi ya di kelas 10-nya lebih dikuatkan lagi secara matematikanya ya. Dasarnya. Oke. Izin melanjutkan pertanyaan Bapak. Boleh, Ibu silahkan. Secara implementasi dari matematika tadi, selain penggunaan dari koordinat kartesius, adakah kaitan materi yang lain mungkin Pak, seperti mungkin atau trigonometri atau di program linear yang terkait? Yang paling simpel sederhana aja Bu, kayak penggunaan Pitagoras pasti digunakan. Ya. ABC itu pasti digunakan. Ya. Kalau sampai ke integral dan diferensial sepertinya nggak sampai sana. Tapi yang itu yang paling basic misalkannya kayak Pitagoras. Pitagoras ya. Karena penggunaan ya pengelasan lah. Anggap paling sederhana kayak teralis itu kan siku ya. Kita tahu punya bahan ini mah udah bahkan jelas kalau pengelasan udah ada benda jadinya nih. Ya. Kadang-kadang mesti ini panjangnya berapa? Ya kan tahu. Alasnya berapa, tingginya berapa. Betul. Tinggal kemiringan kan. Itu kembali ke matematika gitu. Itu ada yang paling mungkin perlu pengulangan sih sebetulnya. Kadang ya anak-anak pun ya itu kan bentuknya kolaborasi di situ ya, kita yang di jurusan juga pasti mengingatkan lagi. Nah yang kalian di secara matematis yang umum, nah ini mah ada fisiknya nih, diterapkannya ke sini. Nah mungkin kolaborasi itu sih sebetulnya yang dibutuhkan di teknik pengelasan ya. Jadi yang udah ya dan lain-lainnya sih emang satuan khususnya ya. Penggunaan alat itu kan satuan nilai angka yang berubah. Dan karena standar lagi, nah itu berbicara standarnya terlalu lumayan banyak. Kita kadang yang ISO ya pakainya senti, tapi kebanyakan kalau ngelas kan kiblatnya teknik masih Jerman ya, Eropa. Jadi pakainya kadang British satuannya. Ya biasanya meter pakainya inci. Anak-anak kadang jadi seinci berapa mili, padahal di penggaris butterfly-nya ada, bingung gitu tuh. Seinci berapa mili, sedangkan pasti pipa aja nggak ada yang senti, pasti inci gitu. Iya, ukurannya ya Pak ya, berarti balik lagi ke satuan juga ke dasar. Penggunaan alat ukur. Nah itu. Iya, padahal itu yang digunakan lama gitu penggaris, ini ada inci, ada senti, terus inci berapa senti? Nggak tahu pokoknya. Nah itu kadang banyak, nggak semua tapi sering. Sering muncul menjadi itu ya, jadi misalnya permasalahan ya di pembelajaran. Jadi permasalahan ya, jadi hambatan gitu karena berulang-ulang. Oke Bapak, kalau untuk dari segi pembelajaran nih Pak, di teknik pengelasan kan tadi berjenjang ya dari kelas 10, itu awalnya diajarkan langsung praktik atau baru teori kira-kira? Untuk kelas 10 sejauh ini pasti sampai ke praktik juga, tapi yang paling basic pengelasannya SMAW ada. Penggunaan elektroda ya. Dan tambah dengan SMAW itu untuk kelas 10. Tapi kalau untuk pengelasan yang lainnya GMAW, GTAW dan OAW itu baru dimulai praktiknya di kelas 11. Berarti dasar teknik pengelasannya mulai di SMAW dulu berarti ya? Iya. Udah ada pengelasannya juga lah, listrik lah Bu SMAW itu. Yang umum lah yang biasa kita lihat sehari-hari itu udah dari kelas 10. Tadi kan di pembuatan pilet ya, itu kan menyambung besi dengan besi lagi, cuman ada yang horizontal dan vertikal. Nah itu ada ketentuan kemiringannya nggak? Kalau misalkan kalau bentuknya tadi kan yang digunakan Pitagoras gitu ya, berarti kemungkinan sudutnya siku-siku atau memang ada ketentuan lain, tidak harus siku-siku, misalkan kemiringannya berapa derajat gitu Pak. Oke. Untuk pengelasan khususnya itu pasti masuk di untuk apapun jenisnya, khususnya kayak GMAW ini pasti ada ketentuan Pak, karena ngelas itu kan basicnya by aturan ya, by acuan, by standar gitu. Jadi ngelas segini bahannya, kalau pakai bahan yang ini posisinya akan sudut yang ini, bahan tambahnya apa, sudutnya harus berapa, itu ada ditentukan. Iya, kayak misalkan sudut posisi kemiringan harus 70 derajat.
suaranya. Ya, dan kadang ya itu balik lagi. Iya. 70 derajatnya gimana kaliannya kadang bingung. Kadang ya kayak tadi saya contohkan kali kan mulai dari berarti kalau ini tegak lurus berapa? 90. Nah, 70 kira-kira berapa? Nah, kadang dibawa juga busur. Ya, Busur, ya. Untuk alat bantu ya untuk menjadi gambaran. Nanti karena posisinya aturannya gitu 70 harus ditahan posisinya selalu di sana. Ya kadang sebelum melakukan itu mereka juga masih rambang ya nih gimana sudut yang yang pas. iya Pasin sudut. nominal besaran sudut seperti itu. Tapi pada prinsipnya semua diatur. Jadi udah Ada secara operatif itu mengikuti panduan gitu. Dan otomatis itu secara matematis juga aturannya. Ya. Kalau misalkan ya, ini kan langsung dari besi ya. Oke. Misalkan ketika pembelajarannya kita belum masuk ke bengkel nih, Oke. tapi di kelas. Oke. Nah, untuk menjelaskan ke anak kan perlu ada simulasi Ya. bahan-bahan yang memang belum di kelasnya. Untuk bahan Ya. prakteknya misalkan ada bahan lain nggak ya yang bisa digunakan selain besi gitu untuk simulasi. Misalkan dari kayu, terus cara pengelasannya mungkin menggunakan Oke. lem atau apa gitu. Sebetulnya kalau Mungkin ada. untuk saya jawab ya Pak ya, untuk penggunaan bahan lain sebetulnya dari penggunaan pulpen di kertas tulis juga udah bisa. Udah bisa. Iya. Karena kan itu paling sederhana ya, kayak sudut nanti pembuatan alur yang paling sederhana kayak ngelas lurus sudah mesin gini. Berarti dia dari penggunaan pulpen pun udah bisa. Oh, udah bisa. Iya. Latihan itu kan jenisnya ada banyak, bisa lurus, bisa segitiga, zigzag, setengah lingkaran. Itu menggunakan bolpen dan kertas pun sudah bisa itu ya alat simulasinya. simulasikan. Jadi dari situ udah secara paling sederhananya bisa mulai dari situ karena tidak jauh berbeda. Ada setelah diterapkan yang berbedanya kan udah bentuknya bahannya udah berubah ya. Tapi secara basic penggunaannya sama seperti penggunaan bolpen pada kertas. Konsepnya sama, bahannya diganti sementara ya. Iya, untuk latihan sebetulnya. Kalau sebelum masuk ke pembuatan apa namanya pilat, Iya. itu biasanya perlu digambar dulu gak? Anak-anak perlu menggambar dulu gak? Misalnya kan pilatnya yang kayak gimana kan anak-anak kan belum tahu, terus cara membuatnya juga seperti gimana gitu kan? Apakah perlu digambar dulu desainnya gitu atau ya, jadi terus nanti kan di pengukuran, kadang-kadang kan di pengukuran gambar dengan yang asli itu kan kadang-kadang beda kan ya. Nah, apa ada ketentuan yang kayak tadi kan kalau misalkan di gambar itu ukurannya mili, ketika di pelaksanaan berubah menjadi senti atau gimana? Oh, jadi pertanyaannya jadi arahan panduan kerjanya Sedak itu seperti apa ya, dari mana untuk pengelasan khususnya. Jadi kalau udah pembuatan ini apapun job desk kerjanya sebetulnya pasti udah ada lembar kerjanya dulu yang berupa gambar job sheetnya. Udah ada. Iya, pasti ada job sheetnya dulu. Job sheet, ya. Job sheetnya itu karena di kelas 10 pasti udah dipelajari cara menggambarnya dulu. Kalau udah praktek itu kenapa diajar menggambarnya dulu agar bisa membaca gambar kerjanya. Maksudnya. Iya, dan itu udah sebetulnya dari awal udah ditekankan untuk bisa penggambaran, pengukuran satuan, sehingga nantinya dia membaca. Itu kenapa bisa membaca? Karena membuat pun sudah pernah, sudah diajarkan. Jadi udah ada lembar kerjanya, mereka membaca dan mengimplementasikan. Tadi ada temuan kan beda nih, ini mah selalu milih. Nah itu dikonversi itu, dan penggunaan alat ukurnya sebetulnya udah sampai ke mili juga untuk penggaris. Misalkan penggaris besi yang digunakan pasti udah ada skala sampai mili satuannya. Cuman tidak tertuliskan dan anak-anak sudah diberi arahan untuk mengetahui gitu bahwa emang yang dicantumkan di penggaris di alat ukur itu senti tulisannya, tapi garis-garis ini ada nilainya sesuai dengan yang kita gunakan gitu untuk mili itu. Di kelas 10. Iya, dari awal udah dari gambar teknik di awal gambar. Terus ketika praktek Pak, misalkan kan anak membuat pilat ataupun yang lain, nah biasanya suka ada yang terjadi kegagalan dalam pengelasan nggak? Pasti ada pasti gitu ya. ada. Itu penyebabnya apa gitu? Apakah dari bahannya tidak sesuai gitu antara mesin, misalkan mesin
panasnya harus sekian, sedangkan Ya. bahan ternyata tipis atau Ya. juga yang lainnya gitu. Ya. Biasanya permasalahannya. Kegagalan ya dalam pengelasan atau cacat las lah ya, kalau kita di pengelasan yang sampaikan itu secara basic kegagalan itu terjadi karena ketidaksesuaian parameter, Pak. Parameter itu banyak, mulai dari yang tadi ya luas gitu ungkapan parameter, dari bahan yang digunakan kalau nggak sesuai pasti gagal. Ya. Otomatis bahan kan pasti sesuai nih. Ya. Bahan yang digunakan, jarak misalkan yang jadi masalah kadang itu jarak pengelasan itu sudah ditentukan tidak 2 mili, tidak terlalu dekat tapi tidak menempel misalkan. Ya. Dan di situ biasanya terjadi ditentukan mah sudah namanya human error ya, Ya. kebanyakan Ya. atau karena baru Iya. pembiasaannya Ya. belum ada, Ya. itu yang tidak sesuai. Karena basicnya itu ketidaksesuaian parameter termasuk dari posisi pengelasannya. Posisi. Berubah aja ya karena manusiawi gitu ya, karena baru belajar, Ya. itu pasti jadinya gagal. Hasilnya gitu gagal ke Ya. Dari penentuan Benda kerja. posisi ada ketentuan nggak ada kalau itu posisi secara aturan. aturan? Iya. Ya. Jadi posisinya harus Ya, jadi semua kayak fillet ini udah ada ketentuannya, Ada untuk ketentuan. plat segini, bahan yang digunakan apa itu ada aturannya, dan nanti ditampilkan di job desk kerjanya pasti, di gambar kerja untuk pengelasannya. Gitu. Oke Bapak izin ada pertanyaan lanjutan gitu ya Pak ya. Tadi kan Iya. kita sudah membahas terkait dengan penggunaan alat ukur dan ternyata itu menjadi salah satu masalah gitu ya Pak ya, karena Kendala. ada ketidakpahaman atau kurangnya kemampuan siswa dalam menggunakan alat ukur itu. Nah kami mohon izin nih ingin ditunjukkan terkait Oke. dengan alat ukurnya itu, alat ukur seperti apa aja sih atau apa aja alat ukur yang digunakannya gitu Pak. Oke, alat ukur mungkin saya ambil dulu deh, paling sederhana. Pak. Penggunaan penggaris dengan satuan yang ada ini senti. Nah ini kadang nggak tahu ini apa ini. Gitu. Ya sama ini juga. Ya kan? Di sini udah jelas biasa digunakannya, lihat yang ini aja. Yang tulisan yang atas apa? Bengong kadang. Pengenalan Iya. ukurnya ya. Kebanyakan ya sebetulnya udah tahu juga karena jarang digunakan. Tapi kan kalau udah implementasi ke teknik, saya bilang, ya sederhananya itu kayak pipa aja, kan nggak ada beli pipa yang 2 cm 2 mili pasti inci, bahkan 1/4 in, setengah in, 3/4 Satuannya ya, Pak. inci. Akurasinya kan dari sini dipakai, dan ini yang digunakan gitu. Terlihat anak tuh malah condong yang ya secara umum lebih sering ini yang digunakan. Apalagi kalau udah yang lebih spesifik, misalkan kalau menggunakan mikrometer jangka sorongnya atau mikrometer yang lebih kecil ya, skalanya 0,01 mili. Nah, secara umum sih kalau ini sama lebih aman karena penggunaan satuannya spesifik hanya di mili. Oke. Itu paling dari ya ketelitian sih, Ya. ketelitian secara penggunaan dan posisi pembacaan. Kadang anak yang nggak tahu tuh kan alat ukur, apalagi bentuknya yang gini, yang garis ya, yang nggak mungkin dilihatnya dari pinggir atau apa. Kadang kan mereka gitu asal aja dilihat, pasti tidak akurat, tidak sesuai penggunaannya. Tapi yang banyaknya yang terkecil ya, yang kadang bingung digunakan. Nah ini ada ketimpangan, ada 2 jenis satuan, kadang mereka juga bingung ini yang mana ya. Iya, padahal biasa dilihat gitu, biasa dipakai Masih pas gini, iya ini apa ya, aja gitu. sedangkan itu digunakan gitu. Oke. Kalau untuk jenis bahannya sendiri Bapak nih, Oke. bahan yang digunakannya biasanya apa aja ketika praktek langsung Untuk anak-anak? bahan kebanyakan pasti gunain Langsung ke logam kah? logam Oke, semua langsung logam. ke logam. Ya. Untuk pemotongannya berarti Ada secara manual Bu, ada mesin potong, mesin potong yang menggunakan mata potong, ada plasma cutting juga. oke, berarti setelah Ada diukur beberapa. nih baru anak memotong itu. Ya udah ada bahan, kan dari bahan mentah udah jelas ya nanti penggunaannya, bahan yang ini akan digunakan apa, Iya. nanti udah jelas itu spesifikasinya, nanti akan baru dipotongkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kayak yang ini kan dipotongkannya pakai plasma cutting gitu. Nampaknya ada juga yang manual dipotong, ada juga menggunakan alat potong. Ya hasilnya terlihat sih dari hasil potongannya gitu. Kan ini mah lele ya, plasma cutting mah tekanan tinggi. Karena sekarang ada yang potong pakai mesin potong, ya terlihat lah. halus ya. Ya.
Tapi nanti juga ada proses finishing sih, pada akhirnya juga apapun digunakan di potongan nanti bisa di finishing. Oke, jadi mungkin setelah dipotong oleh anak nih Pak, baru akan disambungkan gitu dengan teknik pengelasannya. Bahannya sudah nanti dipotong sesuai kan acuannya Bu ngelasnya, Iya. jadi bahannya udah spesifik bakal segini nih, harus segini, masuk kualifikasi, nanti masuk ke gambar kerja. Oh gitu. Nanti dibuatkan seperti ini nih, gitu. Oke. Iya, ada pakemnya, ada panduannya, ada alurnya. Terkait tadi hasil kerja anak ya Pak ya, hasil pembelajaran, adakah limbah yang mungkin potongan-potongan kecil yang tidak terpakai yang dimanfaatkan kembali? Oke, untuk limbah yang digunakan biasanya dilebur ya Bu ya, untuk dijadikan nanti plat baru kembali, karena pasti biasanya kita habis pakai untuk penggunaan setiap pengelasannya. Adapun mungkin untuk potongan-potongan khusus kadang digunakan juga kembali lagi untuk menambah lagi untuk diulang, melakukan pengulangan saja. Hasil akhirnya pasti dilebur, kecuali emang direncanakan buat prakarya atau bentuk benda yang punya nilai guna lebih, misalkan akan dibuat rak atau meja gitu. Udah direncanakan gitu ya Pak ya, tidak ada yang terbuang gitu. Ya, kalaupun terbuang juga kan dilebur ya, dilebur tadi, balik lagi jadi untuk pembelajaran ya Pak ya. Iya. Baik. Berarti semuanya limbah dimanfaatkan kembali untuk pembelajaran, mungkin bisa Iya, dibilang dikembalikan seperti itu ke awalnya lagi seperti itu dulu. Tadi kembali adakah proyek yang dikerjakan anak dan ini istilahnya berkolaborasi dengan mata pelajaran lain mungkin Bapak? Untuk proyek udah ada ya Bu dari sejauh ini, tapi yang secara umum pasti dengan kewirausahaan dulu, karena secara basic orientasi Untuk by profit ya itu poinnya. Jadi pasti kewirausahaan yang merencanakan, yang mempelajari itu masuk ranah produksinya saja nanti di kita itu udah masuk di produksi setelah mengetahui perhitungan, dan otomatis mungkin dari kewirausahaan itu sebetulnya juga berkolaborasi juga mungkin dengan yang lainnya lagi lebih luas lagi, apalagi secara perhitungan dan lain-lain. Berarti mungkin ada kemungkinan ada proyek juga yang bisa mengajak guru matematika ya? Sangat Bu, itu mah sangat. harus Ya, sangat itu sangat diperlukan. Apa tuh Pak? Iya. Ya sebetulnya untuk Contohnya mungkin Proyek yang sudah kan banyak prototipe yang alat bantu untuk pembelajaran ya. Apalagi kalau bisa dibuatkan, ya kenapa ya, walaupun kelas lebih mahal tapi kan lebih kokoh, lebih endurance-nya lebih tinggi. Apapun itu. Pembuatan media pembelajaran. Iya, gitu media ya. pembelajaran kan banyak tuh yang bisa dianggap untuk simulasi ya, seperti tadi yang untuk siku, untuk pembuatannya penggunaan kayak Pitagoras tadi lah yang paling simpel, misalkan sudutnya yang bisa bongkar pasang, misalkan kan bisa juga nanti dibuatkan. Oke, hasil yang sudah jadi Nah, contoh mungkin kalau untuk rak ini troli yang dilaskan untuk Kebutuhan membuat gas ya, di- kebutuhan di sini juga. sini ya. Ini kan dilas semua. yang dihasilkan oleh Ya, siswanya salah gitu, satu, salah satunya ya. ini, dan digunakan juga di sini. Iya, gitu. di sini. Oke, kemudian kan nih, kan tadi kendalanya kita fokus ke kegagalan dalam perhitungan gitu ya Pak ya. Oke, ya. Selain itu nih, kendala apa lagi sih yang pengaruh dari matematis dalam teknik pengelasan sendiri Pak? Selain mungkin yang paling sederhananya mereka merasa tidak ada korelasi mungkin ya, menurut saya anak-anak tuh ada Nggak ada hubungan. kayaknya enggak deh gitu. Ternyata Kurang kan tidak yakin seperti berarti. itu. Iya. Gitu Iya. ya, anaknya. Ya, banyak yang ya mungkin bisa seperti itu, tapi mungkin di beberapa poin ya nggak sampai sedalam itu, misalkan kayak integral diferensial itu kan nggak sedalam itu, tapi di beberapa toh terkadang anak itu merasanya mungkin sejauh ini saya lihat, oh geningan itu matematika deh, nah kalau bahasa Sundanya tuh, oh gening itu deh, saya tuh cerita ada rasa itu, bukan di luar, berarti kesadaran diri ya mungkin bahwa dari yang dasar matematika diimplementasikan bahkan sampai ke pengelasan yang emang niat awalnya pengen ngelas, nah ternyata kan nggak bisa ngelasnya aja, harus paham juga, belajar matematikanya juga harus mau gitu. Kalau ke penguasaan ini kan nyambung
Ini kan proyek anak ya Pak, Ya. ke pengelasan. Ini ada ketentuan ininya nggak? Penyambungan apakah ini kan awalnya bentuknya horizontal ya. Oke. Nah, kelihatannya ini sambungan kan miring. Ya, ada ketentuannya atau memang bebas? Untuk ini kan balik lagi ke ini Pak ya, dari semua produk yang dihasilkan itu pasti dari gambar kerja dulu Pak. Jadi penentuan itu dilihat dari gambar. Gambar dulu ya. Sepakat gambar gini baru masuk ke produksi. Gitu. Jadi nggak Dari gambar. pengennya gini estetik dirubah, nggak. Pasti kalau semua pekerjaan teknik khususnya yang kita bahas pengelasan berdasarkan gambar kerja dulu. Rincian itu disepakati, oke, baru masuk ke produksi. Kecuali simulasi saja sih, kalau simulasi bisa langsung dibenda, misalkan ini tambahin lagi lah, bisa itu, atau inovasi saja. Terus alat selain robot ini yang digunakan untuk pengelasan, selain itu apa lagi biasanya? Ini kan secara robotik ya? Iya, atau ini ada menggunakan secara manual? robotik. Yang lainnya kan secara manual banyak ya Pak ya. Ada SMAW, GTAW, SMAW ya, Shield Metal Arc Welding, ada GMAW, ada GTAW dan OAW. Oh itu beda-beda, tapi fungsinya sama. Secara basic menyambungkan dua buah logam. Secara sama Ya, gitu ya. yang berbeda bahan yang disambungkannya. Bahannya. Kan ada aluminium, nggak mungkin bisa yang biasa kita pakai bahan tambah besi. Ada GTAW khusus buat aluminium juga. Beda. Kalau aluminium, Iya, kan GTAW bahannya juga gitu beda. ya. Kalau misalkan aluminium misalkan digunakan ke yang SMAW itu terjadi apa biasanya? Ya kan secara prinsip ya Pak ya, material walaupun udah ada teknologinya ya. Sekarang berbeda bahan itu kan nggak mungkin bisa disambungkan sejauh ini. Karena masa jenisnya berbeda, apalagi peleburan bentuknya. Oh gitu. Kalau panasnya kan beda, aluminium 700 sudah leleh, besi baru 1200. Gimana mau nyambungnya gitu, ini udah leleh ini besi. Ya, jadi otomatis disesuaikan dengan alat yang digunakan. Terus kalau di teknik pengelasan itu suka ada istilah-istilah yang biasa digunakan di teknik pengelasan nggak? Oh banyak Pak untuk istilah-istilah teknis. Ya kan, misal ada apa ya? Kayak ini aja belum menyambungkan aja ini sebelum dilakukan pengelasan fillet gitu di take well dulu. Apa nama take well misalkan. Ya. Jadi sebelum penyambungan itu nanti istilahnya take well. Apalagi dari cacat secara umum kan cacat las atau gagal las nanti namanya udah beda-beda lagi. Ada banyak jenisnya gitu, ada undercut, ada overlap, itu udah bahasa-bahasa teknis, ada porosity-nya, ada rinciannya gitu. Ada. Bisa anak bisa mempedomani itu loh. Ada itu modulnya dan dipelajari dari awal. Udah jadi cacat las itu apa dijelasin. Ada klasifikasi, ada bahasanya yang emang umum biasa digunakan di pengelasan saja. Terkait dengan proyek nih Pak nih. Oke. Kan ini proyeknya sudah ada membuat apa ini namanya? Troli gas gitu ya. Sudah ada. Kalau jika misalkan kita akan membuat proyek lain, contoh misal rak besi gitu untuk penyimpanan buku-buku di kelas kah gitu. Membuat proyek baru kolaborasi guru mata pelajaran dengan teknik pengelasan begitu Pak, apakah memungkinkan untuk dilakukan? Sangat memungkinkan. Kemudian jika memang memungkinkan, langkah-langkahnya, prosedurnya harus seperti apa gitu, bayangannya, teknisnya, secara teknisnya Pak. Menurut gambaran saya berarti ya, enggak secara umum nanti jatuhnya paduan enggak, tapi menurut gambaran saya pribadi ya, atau anggaplah saya mengajar bukan pengelasan nih, akan masuk ke pengelasan, ke rekan pengelasan yang saya kenal karena saya ada kebutuhan rak. Saya pasti ngomong saya butuh rak nih dari besi, punya gambaran dulu, ide awal dulu kan yang utama. Ide awalnya seperti apa, didiskusikan dengan yang di bidangnya, saya di yang kelas. Ide awal saya mah gini nih, nanti yang kelas pasti memberikan masukan, oh bahannya mau apa, mau yang kayak gini nih, contoh ada. Ukuran mau berapa, terserah aja yang ini. Atau mau diskusi, atau punya kebutuhan. Ya, diarahkan dari ide awal itu, bisa jadi gambar kerjanya dulu. Karena akan memulai bekerja. Nanti relatif dari gambar kerja itu bisa gurunya yang membuat atau dengan guru matematikanya, atau bisa kolaborasi siswa yang diajak. Karena mungkin ide awalnya dari guru, ya berbicara lagi dengan guru, nanti baru dilebatkan siswa. Oke, kadang bisa juga saya juga, kalau saya pribadi mungkin siswa punya ide nggak, anak-anak yang membaca juga, terus stimulus juga mereka ada ide nggak? Yang ingin dibuatkan dari keterampilan khususnya yang sudah dimiliki. Punya gambaran nggak?
Oke, kan permasalahannya nih Pak nih, ketika kita masuk kelas rata-rata anak di kelas itu banyak buku dan berserakan begitu saja. Kami sediakan lemari berupa lemari kayu, tapi kan itu termakan oleh usia gitu ya, lapuk dan lain sebagainya. Ataupun menggunakan lemari plastik, anak-anak zaman sekarang, masya Allah baru seminggu 2 minggu sudah goyang kembali gitu itu lemarinya. Maka Untuk ketahanan. supaya tahan gitu, kita buatnya nih dari besi dengan teknik pengelasan untuk lemari di kelas saja gitu untuk penyimpanan buku Rak gitu. buku ya. Kira-kira apa ya yang dibutuhkannya itu apa aja, kemudian juga yang perlu dipersiapkan oleh siswanya pun itu seperti apa Pak? Kalau dari siswa berarti kan keinginannya udah jelas ya, apa menurut saya berarti ya, menurut pandangan saya ya, untuk penyelesaian dari kasus seperti itu kan kayak ide gagasannya udah ada. Berarti kalau dari siswanya, siswa yang berarti kompetensinya di pengelasan ya. Iya betul. Dengan keilmuannya udah jelas dia anak pengelasan, berarti dia juga tahu idenya apa, dia realisasikan berarti dengan lebih spesifik. Berarti dengan ukuran, dia harus tahu mulai bisa dari ngukur ukuran dulu, nih. ngukur. Dan pemilihan bahan. Dari pemilihan bahannya nanti dipilih mempengaruhi ke pemilihan mesin las yang akan digunakan. Karena beda las, beda bahan, beda perlakuan mesin, ada tindakan. Bahan-bahannya yang bisa dipilih apa aja itu Pak? Sangat banyak sebetulnya. Dari yang paling sederhana kan ini kayak besi hollow, ini besi plat, ya ini besi pejal tuh, udah 3 nih. Ya kan ini pejal nih, ini kan pejal ya, ini hollow nih, ini plat, kan udah 3 ini aja. Nggak satu jenis, bisa satu bisa kalau mau. Itu. Tapi bisa menggunakan beberapa jenis. Iya, gitu. kan dari ide itu dikembangkan, direalisasikan dalam bentuk ukuran dan nanti ke spesifik ke pemilihan bahannya. Sederhana deh, bentuk lemarinya pun hanya 4 tahap. 4 Bisa rak gunakan, gitu. ya kan pakai hollow saja, gunakan hollow. Ya, gitu. Iya, dengan tinggi sekian, rak susunan pertama berapa senti. Berarti pertama langkahnya kita harus desain dulu. Ya, dari ide itu didesain ke gambar. Kita pilih bahannya. Setelah dari bahan nanti kita menentukan alat yang Biaya juga nanti kan perhitungkan itu berapa, mau langsung buat aja gue tekor sudah besi satu strip itu, aduh saya enggak. Biaya ya Pak ya. Itu kan Oke. pelajaran lagi. Satu panjang hollow biasanya berapa? 6 meter Pak untuk besi semua. Biasanya kalau pembelian di toko besi ya, atau di 6 meter. Kalau misalkan kita membuat Ya makanya ada perhitungan dulu itu tuh biar bisa ada penurunan ukuran, karena berkaitannya dengan harga nanti dengan bahan biayanya ya Pak ya mungkin ya. 6 meter tuh, atau kita mengambil setengahnya aja kan bisa beli setengahnya, misalkan 3 meter tuh, dari 3 meter ya itu kan matematis juga hitung, berarti tingginya secara persegi nih berapa, dibuat perseginya, luasnya berapa, atau kelilingnya lah, keliling berapa itu ngaruh ke jadi sebelum membeli bahan-bahan juga kita harus membuat desain dulu ya, supaya gambar kerja dulu di ya sini. gambar kerja dulu supaya nanti ketika pembelian walaupun itu berapa Iya, harganya, sudah ya, terukur supaya, semuanya. ya, supaya meminimalisir biaya. Iya, sudah terbaca jadi semua. Jadi idenya seperti itu. Mungkin sedikit lagi pertanyaan nih Pak. Dari tadi sedikit terus ya. Alhamdulillah sedikitnya. Iya, mohon maaf ini Pak ya. Aduh. Baik Bu. Ya, mungkin terakhir. Ya nggak apa-apa Bu, dua. Terkait asesmen formatif mungkin ya, sama kalau asesmen sumatifnya mungkin ujian di sekolahnya ya. Berarti kalau formatif itu biasanya diambil dengan langsung nilai praktik atau bagaimana Pak? Ada tahapan ya Bu ya, untuk penilaian. Sebetulnya kan ada batas minimum. Pertama harus bisa sampai mana gitu, ada pakemnya. Jadi minimal bisa, iya betul. Ada tahapannya dan ada jenjang ya. Jadi nggak bisa langsung nanti lah segini, pasti tahap dari mulai penyalaan, penggunaan alat, posisi pembiasaannya, pemahamannya dia secara penggunaan parameter, kan itu hitungan juga, karena udah terbiasa dia udah tahu adanya perubahan seperti apa perlakuannya. Itu bertahap, jadi penilaiannya ada standar di sini sampai misalkan sampai bisa lurus dulu, penilaiannya sampai situ dulu, tuntas itu baru naik. Jadi gak mungkin langsung bisa ini, pasti ini
sebelumnya pun udah terukur dulu, sudah tercapai dulu kemampuannya, kompetensinya. Jadi sebelum menghasilkan produk mungkin ya, Iya. jadi ada asesmen lain yang jadi penilaian. Iya, tercapai dulu beberapa tahapan biar bisa. Kemudian mungkin ditambahkan Ya. proses membuat ini misalnya. Oh ya. Butuh waktu berapa pertemuan? Oh ya. Nah itu kalau untuk prosesnya sendiri, kira-kira anak kalau misalkan contoh troli ini saja ya Pak ya, Oke. itu kira-kira butuh waktu pertemuannya berapa kali pertemuan mungkin dalam pembelajaran Pak? Kadang yang menjadi di waktu yang memakan waktu cukup panjang itu kan pengajar hanya seorang ya. Dan untuk mengelola kadang ya sejauh inilah apa yang terjadi itu di kelas itu sampai 46 gitu, 45. Mungkin keterbatasan terlalu lama itu karena pengelolaannya sebetulnya kalau hanya 1 dengan 5 orang per kelompok, Iya. misalkan, 1 hari pun bisa selesai dengan rencana yang Berarti masuk praktek. iya. Oh ya. Udah jelas ya, Udah gambar jelas kerja, bahan sudah siap, 1 hari pun insya Allah udah pasti Oh, selesai. jadi cukup Tapi satu kalau pertemuan. hanya Apa? tapi nggak mungkin kan Oh itu iya, terjadi, karena tahapannya pasti tadi jadi ya. bertahap. Oh iya, Kan betul-betul. per kelas Perencanaan ada, tadi ya. iya. Jadi dibagilah nanti, biasanya kalau saya pribadi yang sudah dilakukan seperti itu paling dipotong untuk 1 minggu pertama, biasa target bulan, maksudnya tuh hitungan nanti di bulan 2 bulan ini fokus ke produksi dan pembagiannya ini. Oh. Itu disesuaikan kadang dengan parameternya dari jumlah siswa sih sebetulnya, dan kemampuan yang mengajar juga, karena harus didampingi kan, yang ini nggak bisa dilepas gitu. Iya. Harus Baik. dalam pengawasan satu produk gitu. Oke Bapak, terima kasih banyak Baik, waktunya Ibu, dan Bapak. mohon maaf ini kami banyak pertanyaan Sama-sama ya Bu. yang mungkin tadi Bapak jelaskan. Alhamdulillah, terima kasih, penjelasannya cukup akurat dan terpercaya karena langsung pada ahlinya ini. Iya, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sama-sama. dan kami harap nanti bisa bekerja sama di lain Allah. waktu untuk ikut membuat ini proyek-proyek yang lain. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ini simulasi ya, ini penggunaan robot welding Ya, yang secara prinsip menggunakan koordinat. Ya, ada sumbu X, Y, Z, bahkan ada RX, RY, dan RZ. Karena dari secara mesin, cara kerja ini terdiri dari beberapa aksis, lebih spesifiknya ada 6 aksis atau 6 penggerak. iya. Itu untuk robot welding yang tipe ini ya. Untuk FDB 6 ini, OTC FDB 6 ini ada 6 aksis, 6 penggerak. Tuh, Dimulai dari paling bawah ada sumbu yang kedua, ada yang ketiga, 3, keempat, 4, kelima, 5, dan ini yang keenam. 6. Nah, secara prinsip pengerjaan kita gunakan koordinat berdasarkan tolak ukurnya ada di sini, menggunakan tools, dengan robot itu panduannya di tools ini, di stang las ini menjadi titik pusatnya. Titik pusatnya. Ini titik pusatnya, berarti otomatis di saat ini arah X, ini titik pusatnya, X positif dia akan bergerak ke depan, Ya. X negatif otomatis ke Ke belakang. belakang, ya. X, Y itu Y pun sama, Mm-mm. Y kan Ya, betul. ada Y Betul. positif ke sebelah kanan dari Dan- posisi kita Ya, ya, negatif yang ke negatif ke sebelah kiri Itu. dari posisi kita ya. Ya. Dan ini pun Z pun sama, Z positif otomatis naik ya, Naik ke untuk atas. Z negatif dia akan turun. Jadi penggunaannya secara koordinat. Ya, ya. 3 dimensi pada 3 dimensi. Ya, Bentuknya 3 dimensi, betul Bapak. Iya. Saya pikir 2 Untuk dimensi. 3 dimensi ini, dan 6 aksis Pak. 6 aksis. Iya, ya. iya, iya. Nah, aksis itu 3 Ya, dimensi. 3 Ya. dimensi. Seperti itu. Oke. X, X, maju Y, ke kanan, Ya, maju mundur. Z, di ya. atas. Dan Betul. tambahannya untuk RX misalkan untuk sudut tuh, miring Oh, antara X. untuk Iya. Pak robotnya Pak bisa miring gitu. Iya, iya, iya. Ya. Untuk RY-nya juga untuk posisinya. Oh, iya. Ya. Karena kan tadi saya balik lagi mengelas itu kan ada panduan, ada aturannya. Iya. Jadi jaraknya, sudutnya harus berapa, itu harus terpenuhi. Seperti itu.
Jadi pasti presisi ya Pak Rifki ya? Pasti presisi ya. Ya harapannya itu kan. Tapi faktanya gimana presisi? Untuk faktanya sejauh ini secara kalau maintenance dan langkah kerja yang digunakan sesuai aturan, insya Allah Ya, presisi, presisi. akurat. Akurat pasti ya? Iya. Paling kan terlihat lah kalau sifatnya robotik kan berarti ada parameter yang tidak sesuai. Nah disitulah temunya. Dari inputnya salah, ada satu posisi yang tidak sesuai dengan yang distandarkan, nah di situ paling Ya. kesalahan. Tapi kalau udah diikuti, ya hasilnya pun akan Berarti sesuai kebutuhan. saya bisa menyimpulkan kalau pembelajaran matematika menggunakan kelas robot ini, siswa mesti paham dulu geometri bangun ruang. Iya, betul. Geometri 3 dimensi. 3 dimensi. Ya, khususnya. Dia bisa tahu memposisikan menggunakan variabel sumbu X, Ya. Sumbu Y, Y dan Z. sumbu Z. Iya. itu mutlak ya. Iya, Menggunakan- kalau itu tidak diketahui Ini susah ya Susah ya. dipelajari. pasti blank, pasti blank. Karena ya mau asal pencet gak bisa gitu. Iya, Karena betul. nanti harus ada yang titik yang dituju. Ya. Betul. Juga berkaitan dengan perencanaannya Iya. ya nanti. Perencanaannya pasti berupa ya harus ada exegetnya juga Pak, Iya. pasti. Dan waktu juga kan Pak pengerjaan tuh. Berarti dipahami kan ada batas waktu, nggak bisa ya ditunggu dulu kan ada kecepatan dan waktu yang Oh, iya. diperlukan. Berarti pemahaman kuat gitu, dibutuhkan pemahaman kuat kan itu. Karena ada tolak ukurnya juga gitu, apalagi segi waktu. Iya, iya, iya. Kalau konsep matematikanya sendiri sebetulnya yang agak advance apa Pak Rifki? Selain yang dasar-dasar tadi. Ini kan udah masuk ke geometri bangun ruang, sudah 3 dimensi. bangun dimensi. Ya, 3 dimensi. Berarti 2 dimensinya harus sudah terlampaui sebetulnya ya. Ya sebetulnya Ya, untuk harus mau luas nggak mau, volume ya, ya. untuk perhitungan persegi, segitiga, Ya. jajaran Masuk genjang, 2 dimensi itu. trapesium. Iya itu yang itu udah dasar paham gitu, udah mengetahui gitu. Karena nanti masuknya ketiga nih, Iya, 3 iya, dimensi. iya, betul, betul. Satunya udah Nah, tadi meter saya kubik tertarik sama gitu. Pak Rifki bilang ada banyak anak-anak yang berpikir nggak ada hubungannya matematika dengan Iya. penguasaan. Itu yang saya bingung, kenapa itu Pak Rifki ya? Mungkin ya Pak ya, dari saya pribadi mungkin Iya, ya, Bapak karena mungkin pengalaman saya pengalaman saya pribadi, karena kita gak banyak punya contoh. Mungkin kalau saya nggak punya banyak contoh yang sesuai dengan jurusan yang akan saya pilih ke depannya. Maksudnya Dari belajar matematikanya, jadi yang dicontohin misalkan yang bendera, sedangkan saya ngoas, kenapa nggak kenapa nggak misalkan ini kelas apa? Australia satu. Ya teralis misalkan atau siko atau kanopi kan itu Kanopi, ada yang dicontohkannya misalkan untuk menghitung bangun dan ruang. Irisan. Kenapa kolam renang yang dicontohkan misalkan itu Ya, yang betul. saya rasakan gitu. Jadi kan Oh, bagus tuh. berarti kan kesan arahannya umum gitu, padahal kan dispesifikan. Oh apalagi semuanya ini dihitungnya, kenapa nggak itu yang dipakai dari gambarnya yang ada gitu. Jadi maksudnya Pak Rifki, guru matematikanya mestinya membelajarkan matematikanya dengan cara Yang memberikan contoh yang konteks sesuai Jurusan. jurusan lebih enaknya Pak kalau ingin kolaborasi sesuai jurusan. Teralis. Berarti yang digunakan berarti bidang datar ya, Iya. luas, panjangnya berapa, Kelilingnya Iya, berapa. makanya nanti diperkuatnya di pembelajaran matematikanya ya yang berhubungan dengan itu yang tadi Memberikan gambaran lah, Iya, mungkin Pak ya, betul. diberikan gambarnya tuh sampel contohnya bukan yang lebih umum karena emang karena kebetulan emang udah di SMK Iya, di betul. jurusannya ya saya berbicara jadi karena kebetulan ya, secara saya pribadi dan realitanya juga kadang yang dicontohkan kan kok tiang bendera sih padahal bisa yang lain gitu contoh gitu. Tapi betul. Iya kan jadi umum mereka jadi ya itu yang tadi saya bilang Akhirnya apa berpikir, hubungannya Betul. nah ya gitu. padahal Si anak-anak ini teh belum pernah belajar Pak. betul. iya Setuju. agak tahu cina padahal pas dilihatin kita goras oh tapi banyak itu yang ini lagi Pak. Iya. Ya pasti lah gitu maksudnya teh kalau udah di saya ya posisinya Iya. ya pasti ya Bu. Itu mah dasar berarti dasar mah mutlak kalian mengetahui nggak punya dasar mah ya ngambang jadi mau apa gitu maksudnya. Cukup ya. Cukup ya. Ya. Sudah memuatkan. Alhamdulillah banyak informasi dari Pak Rifki mengenai bagaimana sih hubungan antara
jurusan dengan matematika, sehingga mungkin kedepannya kita bisa mengintegrasikan dan mengkolaborasikan dalam pembelajaran, Pak. Yang mana kata Pak Rifki, contohnya yang tadi kita dari matematika jangan sampai konsep terus ngambil contoh dari umum gitu ya. Padahal contoh-contoh di lingkungan jurusan itu banyak, Pak, banyak, sehingga otomatis langkah pertama kami harus ada komunikasi antara guru umum, guru matematika dengan guru jurusan. Itu ada komunikasi bagaimana menyusun modul agar lebih sesuai dengan kebutuhan mungkin ya, Pak, ya, karena beda dinamis ya, disesuaikan dengan dinamika yang ada di sekolah ya, jurusan, ciri khas jurusannya. Mungkin itu, Pak, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, informasinya sangat bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang lain yang menonton, mudah-mudahan terinspirasi gitu ya, supaya kita memperkuat adanya hubungan antara umum dengan jurusan. Salah satunya kita harus mengintegrasikan dan mengkolaborasikan pelajaran. Mungkin sekian, Pak Joko, ada Ya, kalau saya berpikir bahwa kompetensi atau jurusan di SMK itu adalah core unit atau unit inti. Nah, matematika dan pelajaran normatif adaptif lainnya itu sebagai supporting, maka harus mendukung pembelajaran inti. Ya itu, makanya kita harus menyadari itu sebagai guru matematika, kita itu adalah supporting unit. Begitu Pak Rifki ya. Kalau di saya malahan jadi itu core-nya, fondasinya itu malahan lebih di awal buat saya ya. Itu matematika itu justru jadi core-nya. Iya. Soalnya kalau udah masuk ke teknik itu udah implementasi lebih tinggi. Kebetulan saya ngambilnya teknik murni juga dari awal. Matematika itu core-nya. Justru nggak bisa dibantah itu. Walaupun saya akui saya masuk teknik menghindari matematis, ternyata itu intinya. Kalau matematisnya Oke, berarti saya ralat ya, bukan buat saya pribadi ya, mungkin bisa divalidasi untuk mungkin beberapa orang nanti kita coba konfirmasi ya. Karena sepengetahuan saya juga dari penelitian, matematika itu memang fondasi teknik. Banyak yang sudah meneliti itu. Tapi mungkin karena levelnya sekolah menengah, belum yang terlalu mendalam atau advance gitu Pak Rifki. Hanya dasar-dasar, misalnya hitung, konversi satuan, mungkin sampai dengan geometri lah gitu ya. Kalau tadi kan bilang integral turunan belum. Ya memang belum ya kalau untuk tingkat sekolah menengah ya. Tapi kalau perguruan tinggi sudah diberikan. Oke deh. Dan itu sebetulnya nyangkut ya, itu di dalamnya nyangkut sekali sebetulnya dalam perhitungan yang lain ya. Apalagi pembuatan mesin itu matematis semua. Sangat matematis. Dari kode Arduino aja hitungannya itu matematis. Betul. Oke deh. Matematika itu makanya buat saya matematikanya belum, itu kayak melayang nanti dia masuknya kemana? Seperti ke bidang teknisnya ya gitu. Teknisnya seperti tidak mungkin tercapai lah. Kan sulit sekali pasti mengulang kembali. Oke, baik, terima kasih Pak Rifki. Luar biasa informasinya. Mungkin itu saja Pak Rifki. Bapak. Oh ya, mungkin akan bisa didemokan nggak Pak ya? Bisa, Bapak. Bisa ya Pak? Bisa, insya Allah kita demokan. Udah ada, kita coba di sini saja. Mangga. Udah ya, Ibu, matanya lumayan. Kan stabil, kalau ini mah nggak ada human error. Ya, posisinya juga tegak lurus. Keren Pak, keren. Simulasinya Luar biasa.